Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa beberapa market yang terjadi. Namun sebelumnya saya memberitahu bahwa analisa ini bisa terjadi perubahan ketika mengalami struktur yang berubah, dan perubahan itu biasanya terjadi pada London Session, New York Session, dan London Close serta news. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa analisa ini hanya sekedar gambaran bagaimana kita memberikan cara berpikir kita terhadap market, logika kita, bagaimana market itu bergerak dengan konsep ICT. Kita mulai dari SAUSD. Di SAU ini ada order block ya. Ini terjadi pada H4, kemudian diambil, dia naik. Dan dia buat market structure shift di sini. Ada liquidity grab. Kemudian kita perhatikan di sini ada fair value gap. Ambil fair value gap, kemudian naik kencang. Kemudian di sini dia membuat market structure break ya. Kemudian ada fair value gap. Target kita sebenarnya adalah di order block H4. Kita lihat M15, ini order blocknya, fair value gapnya di area ini, kemudian naik ya. Ambil dari order block. Kemudian order block kemarin kita entry juga di area ini dengan target adalah di order block ya. Target TP kita kemarin di order block sini, ini TP1. Kita coba lagi TP2, ternyata dia ambil order block kemudian naik. Kenapa dia naik ya, kita perhatikan. Dia ambil order block, tidak turun, namun dia mengalami kenaikan, bahkan dia membuat market structure shift ya. Market structure shift, kemudian kita lihat di sini ada BPR, kemudian naik ya. Naik selanjutnya berarti target ambil dari B-set liquidity ya. Kemungkinan dia ambil dari B-set liquidity. Ini adalah B-set, kemudian ini ada batasan order block, kemudian ini adalah area yang penting. Di sini juga kita bisa jadikan acuan entry karena di sini ada order block di H4. Kalau kita lihat di sini, kalau dia ambil B-set liquidity kemudian membuat market structure shift turun, maka kita akan coba entry di area ini. Selanjutnya USD CAD ya.
Sebenarnya dia ambil dari order block sini, dia kemudian turun. Jadi kenapa dia turun? Dia ambil order block kemudian turun. Ya, setelah itu di sini ada fair value gap di 4. Dia sekarang ambil fair value gap kemudian turun. Ya, kemungkinan dia akan naik ke sini kemudian turun ke sini. Dan ini juga order block di H4. Dia ambil membuat market structure break sini, kemudian ambil order block, kemudian naik, ambil dari fair value gap. Dan sekarang dia kemungkinan akan turun di area break sampai breaker block. EUR USD. Ya, kalau kita lihat ini BPR, tapi kalau daily ini bukan BPR, ini order block. Ya. Dia ambil order block kemudian sempat turun. Kalau di H4 di sini saya lihat di sini adalah BPR. Ya, diambil BPR. Kemudian di sini ada flag. Di sini ada flag. Order block sekarang lagi diambil order block. Kalau kita ingin entry sell, kita harus ngebreak ini. Targetnya adalah breaker block sini. Kemudian USD CHF. USD CHF ini ranknya ada di ini. Ini basic fair value gap. Ini fair value gap. Ya. Dan ketika ambil fair value gap dia turun. Dia membuat market structure shift. Kemudian dia membuat market structure break. Di sini ada order block. Order block. Targetnya adalah di sini. AUD/USD. Kita lihat. Ini ada breaker block, ini udah diambil. Ya, ini diambil ini breaker block ya. Kemudian ini adalah acuan kita entry nanti, entry sell. Ini ada order block, ada breaker block ya, ada breaker block. Ini ada liquidity, ini fair value gap. Ini fair value gap. Dia ambil fair value gap kemudian naik. Kita akan coba cari area entry nanti di sini. Ini ada basic liquidity. Dia ambil basic liquidity sampai order block. Kemudian dia membuat market structure sini. Ya, kita akan entry di area ini. GBP USD. Ini ada order block diambil. Kemudian di sini ada fair value gap. Ya, ada fair value gap. Kita lihat di daily. Di sini ada ini ada order block ya, order block di H4 diambil. Kemudian dia ambil area ini kemarin kita entry. Alasan kita entry karena ini di order block di H4.
Kemudian di sini dia membuat liquidity graph, dia membuat market structure shift, kemudian membuat market structure break, ada displacement, kemudian dia turun ambil fair value gap dan order block, kemudian naik ya, dia ambil basket liquidity. Nah, sekarang area berada di ini order block ya, dia ambil order block kemudian turun. Ini kita akan lihat nanti di sini yang terjadi. NZD USD, ini ada basket liquidity, kemudian dia ambil liquidity internal di sini, kemudian naik. Ini adalah fair value gap atau disebut dengan liquidity internal. NZD-JPY, NZD-JPY sama, dia ambil di weekly. Di weekly dia ambil basket liquidity, daily, ini ada order block, ini fair value gap ya, ini ada order block ya. Kita nanti bisa cari area entry di sini. Ini area basket liquidity. Ya, kita akan coba entry di area sini. Karena ini sudah berada di area basket liquidity di daily. Ini naiknya kuat karena dia ambil order block, jadi naiknya kuat. Ini harus hati-hati ya. Kecuali dia kalau seperti ini, dia belum ambil order block. Misalnya dia seperti ini, kemudian langsung ambil ke sini, ya ini bisa jadikan target order block. Namun karena dia sudah nyampe di area order block, ini perlu hati-hati ya. Kita lihat, kita pantau dulu. Ini kemarin analisa kemarin, kita ganti analisanya, ambil di sini. Ini ambil order block, kemudian dia membuat lebih tinggi. Jadi kita entry kemarin di area ini karena kita ukur dengan OTE. Dan OTE-nya adalah area ini. Ini areanya OTE, tapi kita ambil di atasnya. Ya, ini ada di area fair value gap sekarang. Ini bisa kita nanti akan cari peluang entry di area ini. Jika ini udah di break, ini di break kemudian naik ke sini. Ini dia ambil, ini area apa ya, order block di daily.
order block dari dia turun, ambil order block kemudian turun, dan kita akan cari, kita lihat dulu ya, ini fair value gap diambil. Ini mah area yang bagus ini, karena ini udah di break, market structure break. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai sini. Nah, ini kita tidak buat dulu. Ini juga kita ada entry. Dia ambil buy side liquidity, kemudian turun kembali ke area buy side liquidity. Kita cari entry di area ini, BB, breaker block. Ya, kemudian dia turun. Target adalah order block. Ya, GPP JP. Kita analisa daily. Ya, klien dia ada order block, dia ambil dari order block. Empat nih order block, ini juga order block, dia naik, ambil order block kemudian naik. Ini kemarin entry bisa di area ini, karena dia udah membuat market structure. Ini market structure, kemudian dia turun, ambil dari order block. Mungkin demikian analisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.